Halo, apa kabar sahabat milenial? Welcome back to our channel Solution TV Official, Solution of Your Life. Seperti biasanya kita ucapkan puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, barokahnya, masih sehat, masih dapat menyaksikan Solution TV Official ya. Dan pada hari ini kita akan kupas tuntas mengenai dunia otomotif, yaitu dust tech atau piggyback atau remap ataupun penggantian turbo atau memasang turbo ya. Tapi seperti biasanya kita selalu mendoakan yang terbaik buat sahabat milenial, selalu berkah, barokah, sehat, walafiat ya. Sehingga dalam segala aktivitasnya apa yang diceritakan menjadi terkabul. Make a wish come true. Amin. Oke, kita lanjutkan ke channel kita. Dan pagi ini kita akan membahas tentang yang pertama, piggyback atau dust tech ya. Nah, untuk yang remap gimana? Dan turbo atau untuk filter racing. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hari ini konten kita tentang piggyback atau dust tech itu, saya akan merangkan secara general dulu ya. Banyak trending topik untuk orang-orang yang suka ngejar akselerasi ya. Itu memikirnya, loh, pasang aja filter racing. Waduh, Pak, filter racing dengan merek-merek yang banyak gitu, yang di pasaran ya. Lalu kemudian remap aja, lalu kemudian pasang turbo atau ganti turbo ya. Nah, kalau misalnya pasang turbo ganti turbo, ini ada spesifikasi yang harus kita perhitungkan. Dan seberapa besar lagi pertanyaannya, seberapa besar mampu ngeboosting dan apakah compatible dengan sistem metallurging pada engine itu sendiri, mesin itu sendiri. Itu bicara mengenai turbo nanti pada konten berikutnya. Lalu kemudian tentang remap, apa sih sebenarnya basicnya fungsi remap ya? Ini banyak yang nggak diketahui tentang titik klimaksnya perpaduan antara torsi dan power ini menjadi maksimal, juga banyak yang belum mengetahuinya. Kita akan kupas tuntas nanti pada konten berikutnya. Hari ini kita akan berbicara tentang dust tech atau piggyback. Nah, prosentase dari yang terjadi orang melakukan proses pemasangan piggyback atau dust tech ya, itu di pasaran aftermarket banyak sekali variannya. Ada yang bagus, sedang, atau mungkin kualitas rendah. Kita nggak akan kupas tuntas tentang masalah kualitasnya ya. Tapi yang akan kita edukasi buat sahabat milenial adalah yang pertama ya, apapun itu, mau menggunakan piggyback atau dust tech atau remap ya atau turbo, ingat batas variabel kenaikan itu di antara range-nya 5-10%. Bisa dicek sendiri di dyno test ya, itu hanya 5-10%. Kenapa? Karena kembali kepada fungsinya. Nah, kalau fungsinya ternyata cuma buat ngejar akselerasi atau untuk supaya delay itu tidak ada, itu banyak varian yang bisa kita lakukan dan kita kupas tuntas, terutama untuk di markas besarnya Solution TV Official di Sejati Bengkel ini. Kita menghilangkan delay itu tanpa memasang piggyback ataupun bahkan membuat remap atau nyeting remap ya, atau mengganti filter racing ataupun juga memasang turbo. Tidak, kita tidak melakukan seperti itu. Kita memang we are different from the others ya. Nah, kembali ke piggyback tadi ya. Piggyback itu basicnya itu penggunaannya itu ada varian ya, beberapa varian. Terutama di dalam sini kan biasanya nih ada nih tombol-tombol di sini atau knop putar ya, knop putar biasanya dipasang di dashboard, laci sini sebelah kiri, atau mungkin ada yang mungkin di bawah kemudi juga ada. Biasanya ada beberapa putaran. Nah, fungsi dari piggyback itu sendiri sebenarnya itu agar kita memanipulasi kerja ECU, sehingga ECU itu datanya mengikuti dari potensio putaran yang kita inginkan ya. Jadi berdasarkan dari user itu sendiri. Misalkan gini ya, tombol pertama berarti standar. Lalu kita putar lagi, tombol kedua mungkin menjadi eco ya, economical. Jadi artinya dia menjadi lebih hemat. Lalu yang ketiga misalnya putarannya menjadi bukaan throttle-nya menjadi lebih besar, misalnya menjadi lebih boros gitu. Jadi sebenarnya batasan-batasan limit ya dari berdasarkan penggunaan dari
orientasinya pemilik mobil atau user itu sendiri. Jadi yang tadinya mobil itu masih standar, kalau standar kan berarti apa adanya. Nah, dengan penggunaan dashtek atau piggyback ini, nah kita bisa menentukan mana kesukaan atau sesuai kondisi yang kita inginkan. Nah, lalu apa peningkatannya apa ya? Sebenarnya basicnya tadi saya katakan, jika sistem mechanical-nya bagus, ya sistem mechanical bagus, dipasang piggyback atau dashtek, itu hanya berpengaruh pada penggunaan. Misalnya menggunakan kita buka nih lebih besar lagi gitu ya, jadi biar mendapatkan torsi lebih besar, maka kita pentokin misalnya di putaran ke-5 atau ke-4 gitu kan, menjadi powernya dapat. Nah, itu efeknya apa? Bahan bakar menjadi boros karena si ECU ini diatur oleh dari potensio tadi sesuai keinginan kita. Tapi kalau sistem mesinnya nggak bagus ya, nggak bagus, kita perjelas, nggak bagus, nggak baik, maka akan menjadi hal yang sia-sia. Karena kembali ya basicnya, mau dipasang piggyback, mau dipasang turbo, atau mau di remap, basicnya adalah sistem dari engine itu sendiri. Kalau sistem engine itu sendiri bagus, maka niscaya sebenarnya sudah menghasilkan torsi yang maksimum pula. Karena spesifikasi masing-masing mobil itu sudah ditentukan oleh tim R&D saat mencetakan. Jadi misalkan kasarnya RPM sekian, maka pada torsi sekian, maka pada RPM sekian ini akan mendapatkan power yang maksimal. Ya, jadi nggak perlu sih sebenarnya dipasang dashtek, piggyback itu tadi, atau remap atau turbo ya. Karena ada kata kuncinya, yaitu saat di RPM tertentu disitulah powernya didapatkan. Nah, kalau di piggyback ini bedanya hanya di akselerasi saja basicnya. Di akselerasi. Jadi kalau kita bicara teknikalnya itu, kalau orang ngomong, dinaik menggunakan piggyback jadi lebih ini nih. Ya, memang saya katakan ada peningkatan 5-10%. Tetapi kebanyakan yang terjadi adalah sugesti, ya. Kenapa banyakkan sugesti? Karena kita nggak ngerti tentang PNG atau produk dari knowledge dari si alat itu sendiri, si dashtek itu sendiri. Jadi yang pertama tetap, yuk bagaimana sih sistem mechanical-nya? Ingat, jadi sahabat milenial tidak mudah terpengaruh oleh bahasa-bahasa sudah harganya mahal yang pertama, ya. Penggunaan yang kedua hanya memiliki apa istilahnya pengaruh, ya. Pengaruh hanya 5-10% aja. Itu pun berdasarkan dari sistem mesin itu sendiri. Nah, pada hari ini kebetulan kita mendapat tantangan ini, kebetulan ini bodinya Terrano, understeelnya atau kaki-kakinya di bawah ini sudah sebagian menggunakan kaki-kakinya Hilux Australia, lalu kemudian mesinnya menggunakan Prado ya. Jadi ini mobil udah luar biasa, artinya udah banyak variannya, dan ini juga ada dipasang dashtek, namun akan kita lepas. Karena apa? Karena kita bisa membuat juga memodifikasi standar, tetapi memiliki delay itu menjadi tidak ada di kita. Jadi torsi itu begitu mudah. Nah, lalu saran terbaiknya gimana? Saran terbaiknya kita adalah dashtek dipasang jika kita memang mau mengarah ke race, perlombaan, balapan, oke, dipasang dashtek bagi kita tidak masalah. Mungkin kita langsung buka setelan full ya, untuk mengejar torsi secara waktu. Nah, itu oke. Tapi kalau untuk standar bagi kita, untuk harian tidak perlu. Nah, kita memiliki alat tersendiri untuk di markas besar kita, Sejati Bengkel memiliki alat tersendiri yang mampu merubah delay itu sendiri. Karena ingat ya, seberapapun torsi yang Anda dapatkan, powernya akan maksimal di titik tertentu berdasarkan spesifikasi dari mobil itu sendiri. Jadi jangan buang uang, jangan mudah mengikuti yang katanya. Walaupun di dyno test terjadi peningkatan, tetapi ingat tadi rumusannya ya, kata kuncinya ya, bahwa pada RPM tertentu disitulah torsi dan power akan maksimal. Jadi saran dari kita Solution TV Official, tetap standar saja kalau untuk harian. Yang penting apa? Sistem di dalam mechanical itu sendiri dalam kondisi
baik ya. Saya pertegas, sistem di dalam mobil itu baik, dan untuk menghilangkan delay itu banyak sekali metodenya. Dan kebetulan kalau untuk kita di Sejati Bengkel Purwokerto ini, di markas besarnya Solution TV Official, memang kita memiliki kelebihan delay itu kita minimize. Walaupun mobil-mobil sekarang pedal gasnya sudah terhubung dengan throttle-nya sudah by wire atau throttle by wire ya. Jadi kita bisa menghilangkan jeda-jeda tersebut. Nah, demikian informasi tentang dashtrack atau piggyback. Nah, bagaimana kisah tentang turbo dan penjelasan tentang remap? Tetap saksikan terus di channel kita Solution TV Official, Solution of Your Life. Demikian dari kami. Thanks for watching. See you in the other video and bye-bye.